Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada kali ini judulnya adalah singkat saja, Tsunami Mualaf Amoy Singkawang gitu ya. Singkawang itu di daerah Kalimantan Barat ya. Yang mana Kalimantan Barat sudah kita bahas pada video lalu, itu memiliki persentase yang paling minim ya Islamnya ya. Jumlah tabel penduduk menurut agama ya di Kalimantan Barat ya. Ini ada sekitar 60,1% ya, dan di antara kota yang ramai gitu, yang paling kecil juga yang di bawah 60% adalah kota Singkawang. Kota Singkawang ini itu profilnya itu banyak orang-orang Chinese ya. Sejarahnya begini, kalau saya sudah riset dari zaman dulu kerajaan gitu, sebelum Belanda datang, memang kerajaan Sambas menggunakan orang-orang Chinese untuk mencari emas. Dulu ceritanya kan orang-orang Chinese itu merantau ke daerah mana ya, Semenanjung Melayu kan, termasuk ke Babel. Nah, di Babel itu kan dikuasai oleh kerajaan Palembang gitu ya. Nah, di sana sukses orang Cina itu pintar gitu, memurnikan emas dari bebatuan ya, ilmu geologi pertambangan lah. Nah, kabar ini kan dipakai oleh kerajaan Sambas, lalu mereka menggunakan orang-orang dari Chinese untuk meningkatkan, sebut saja pendapatan asli kerajaan lah, PAD gitu ya. Nah, orang-orang Chinese digunakan. Ini sama juga kisahnya dengan di Betawi ya. Di Betawi pun sama. Orang-orang dari sana pun banyak orang Chinese yang merantau ke sana untuk dijadikan pekerja dan selalu berkonflik dengan Belanda gitu ya. Jadi orang Chinese digunakan oleh kerajaan untuk mencari emas di daerah Singkawang itu. Lalu mereka berkembang, lalu timbullah konflik dan seterusnya. Dan mereka karena katanya sama ya, ke Betawi pun sama, ke Singkawang juga sama, ke Semenanjung Melayu pun sama. Setiap orang yang perantau dari Cina tidak membawa istri. Ulang lagi ya, setiap perantau Chinese yang merantau ke daerah Indonesia atau kemanapun tidak membawa istri, dan mereka merantau bertahun, bahkan berbelas tahun, bahkan berpuluh tahun. Resikonya mereka harus menikah dengan orang setempat. Nah, mulailah berkembang asimilasi gitu ya dari Chinese ini. Ada di Singkawang, makanya Singkawang itu mukanya kok mirip-mirip orang Chinese ya, putih-putih dan seterusnya. Demikian ya. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa Singkawang itu kotanya minim ya Islamnya. Islamnya kan dulu pernah di bawah 50% ya. Ini fakta-fakta bahwa adanya mualaf ya, mualaf dari Singkawang ya. Nih mualaf mana, Rudi Chow, Liung, satu keluarga mualaf. Apalagi nih, prosesi mualaf seorang Buddha di kota Singkawang, berbagi sama mualaf di Singkawang, dan seterusnya. Dan tadi kan Pak Ustadz Dayak juga mungkin berdomisili di sana kan gitu, di daerah sekitar ya Kalimantan Barat lah gitu kira-kira ya. Ini fakta bahwa Singkawang dulunya itu kecil sekali ya. Ini saya ambil dari 2000, sorry. Ini sensus 2010 ya, ini saya ambil ya, Singkawang dalam angka 2020 ya. Oke, ini angkanya. Islamnya 53,80 ya. Bisa buat ya di 2020 53,8. Oke, sip. Kemudian data yang saya ambil lagi, saya mencari yang 2010 susah sekali. Lalu saya menemukan dari hasil penelitian ini ya, hasil penelitian di sini. Nah, ini hasil penelitian, udah saya buat hijau. Ini judulnya, silakan dicek ulang ya, biar nanti jangan sampai hoak ya. Mungkin deskripsi nih ya, problematika pembinaan mu'alaf di kota Singkawang dan solusinya melalui program konseling komprehensif ya, dari Sri Hidayati, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Oke. Ternyata di sini banyak sekali nih. Singkawang Tengah jumlah mu'alafnya 178. Singkawang Barat 64, Singkawang Timur 251, Singkawang Utara 34, Singkawang Selatan 103, total 630. Bayangkan, ratusan orang mualaf di Singkawang. Jumlah ini sumbernya dari Kementerian Kota Singkawang, jadi dari Kemenak ya, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang 2013 ya. Oke. Jadi judulnya kita rubah lagi sekarang biar keren gitu. Ratusan 630 mualaf kota Singkawang. Nah, biar geger. Karena kemarin saya buat video 400 kepala keluarga NTT mualaf, bikin saya Pudin Ibrahim nangis tuh geger ya. Udah sampai 30.000 mungkin viewsnya. Jadi banyak orang yang ingin tahu berapa sih jumlah
mualaf yang sebenarnya, karena banyak orang yang membuat semacam persepsi image yang hoak ya. Di Indonesia katanya ada tsunami murtad. Loh, ini faktanya bukan murtad, malah ini tsunami mualaf malah. Oke, demikian ya. Nah, kalau kita cek di sini ada data ya, ada data tentang jumlah penduduk yang ada di sini ya. Data tahun 2003 dari keseluruhan penduduk kota Singkawang dari aspek kepercayaan atau agama, mayoritas kota Singkawang memeluk agama Islam dengan jumlahnya 48,48. Kita singkat aja 48,5 ya. Oke, satu di sini ya. Di 2003 48,3. Nah, apa kesimpulan pajak lagi? Benar ya 2003. Oke ya, 2003 dari data Kemenag itu 48,5. Oke, 48,48 dibulatin 48,5 ya. Oke. Kita buat semacam progresnya gini ya. Progresnya berarti apa? Muslim 2003 48,5, Muslim di 2020 sesuai dengan tadi di sini katanya. Sini ya, adalah 53,8. Oke. Berapa progresnya? Oke, 8 kurangi 3, 3. Oke. 8 kurangi 5, 3. Oke. 13 kurangi 8, 5. Oke. Di sini tinggal 4 kurangi 4, 0 ya. Berarti 5,3%. Ini berarti angka ini lumayan bagus ya. Angka ini lumayan tinggi gitu untuk perkembangan mualaf. Itulah kira-kira profil daripada Singkawang. Jadi Singkawang ini sebenarnya termasuk lahan dakwah yang lumayan bagus dan perlu dibantu ya. Kok orang Cina kan kaya-kaya Pak loh. Beda Cina Singkawang sama Cina di Jakarta beda. Chinese yang di Singkawang tuh ya kebanyakan sih kurang mampu gitu ya. Kalau kita coba ketik gitu ya, Chinese Amoy Singkawang, banyak di sana tuh yang memerlukan bantuan. Ya, karena beda mereka itu dengan yang di kota-kota besar. Di Medan atau di Jakarta, di Bandung beda. Ya, mereka itu dulunya tuh pernah memiliki kasus ya, dan kasus yang paling keras itu ya kasus yang 6567 yang mereka disudutkan ya sebagai, sebut saja, kelompok yang pro dengan sebuah partai, dan terjadi dalam tanda kutip ya pertempuran antar suku ya, dan mereka tersudut ya. Karena tersudut mereka tuh merantau ya, hidup karena di perantauan itulah yang membuat mereka tidak bisa berkembang menjadi seorang pengusaha. Namun minat mereka untuk menjadi seorang muslim tinggi ya. Demikiannya, ini tinggi sebelum tadi ini kita lihat ya, 5,3%. Oleh karena itu maka dakwah-dakwah untuk di daerah Kalimantan, terutama tadi saya bilang kan di sini masih 60% ya. Di Kalimantan Barat, di Singkawang progresnya bagus, jadi kita dukung dakwah-dakwah yang di sekitar Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Karena saya pun dapat komen di channel saya, Pak, artinya tolong dipublikasikan pentingnya guru-guru agama yang ke sana. Berarti kan pengiriman guru-guru ini berhubungan dengan BAZIS ya, Badan Amil Zakat, yang tidak hanya di cover oleh provinsi, tapi juga oleh LSM tingkat nasional atau internasional, entah ACT kan atau apa gitu ya. Bisa kita kirim ke sana kan, silakan sajalah siapapun yang memiliki care dan kepentingan dan kewenangan gitu untuk membantu para ustadz-ustadz ya, dan juga para mualaf yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan terutama di daerah yang minus-minus ya. Karena ini kan sebenarnya tadi ini di Sumatera, di Kalimantan Barat 60,1, sementara di Singkawang itu hanya 48. Berarti dia di bawah, atau 53,8 ya di 2020, atau di 2013-nya hanya 48. Berarti apa, dia masih di bawah rata-rata provinsi yang 60%. Apa itu caranya? Mereka memerlukan bantuan ya. Sekira demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.